Jadi yang dilakukan oleh pemimpin sial, dia memperpanjang jalan tol, bukan memperpanjang jalan pikiran tuh. Padahal kita butuh jalan pikiran yang panjang. Halo para noise dan noiser. Kami dari Ruang 28 ingin mengingatkan untuk subscribe YouTube Noise sekarang juga. Cepat, perintah ini sekarang, merdeka. 3 opini terhadap 3 berita di dalam satu meja. Selamat datang di Ruang 28. Selamat datang para noise dan noiser. Bagus. Ya. Bagus. Di podcast paling progresif, terbaik, tak terkalahkan di seluruh platform podcast yang ada di dunia ini. Betul. Yaitu Ruang 28. Betul. Nice. Sesuai dengan tema yang akan kami angkat hari ini, yaitu adalah mencari pemimpin ideal. Nah ini nih, senang nih. Oke, tapi kita akan membahas ini semua tidak hanya bertiga saja. Oke. Nah. Ada siapa nih kali ini? Sudah sama kami bertiga, Nah, seorang sosok yang cukup ramai lah dibicarakan. Oke. Karena kalau bersuara tuh kayaknya wow, tidak ada rem ya? Wow gitu. Tidak ada rem. Sudah ada bersama kami Bang Rocky Gerung. Wis. Oke, Hey. Bang Rocky, sehat Bang Rocky? banget. Sehat banget. Banget. Sudah siap Bang Rocky? Siapa Pak? Turunin Ya. presiden. Kan baru mulai kan? Baru mulai. Saya cuma mancing, lu sudah siap belum? Ya. Siap turunin presiden. Iya kan presiden Wakanda. Oh iya. Oke. Oke, suka nih, suka saya nih, suka Iya, nih. iya, jurang, iya, di iya, pinggir iya, jurang. iya, iya. Oke, senang nih. Tadi apa temanya? Pemimpin ideal. Mencari pemimpin ideal. Ideal. Iya. Kan mencari pemimpin ideal, kebalikannya kan melupakan pemimpin sial. Kan begitu kan? Melupakan Ya. pemimpin sial, ya. Iya. Kalau kita mau cari yang ideal, artinya ada yang sial kan? Yang sial siapa tuh? Nggak tahu saya. Nggak tahu, justru. Nggak tahu. Kenapa lu tahu tuh? Nggak tahu. Kan masih dicari. Masih Oh, yang mencari. dicari yang ideal ya. Iya. Berarti sudah dilupain, Mas. Kalau kita cari yang ideal, artinya kita tahu ada yang sial, sehingga kita nggak mau pilih lagi yang sial kan? Bagaimana kalau katanya kita ganti tidak ideal? Kalau sial saya udah mau sebut tapi kok sial. Kayaknya gimana gitu ya. Belum Iya. ideal. Kenapa sih lu takut jadi makaris? Tidak. Oh, kok jadi makin tebal lu kan? tidak, cuma ya. Apa bahasa Indonesia? Pemakar. Iya. Pelaku makar kan namanya makaris itu. Makaris ya? Iya, Mas ya? Tidak. Oh, enggak, saya dulu nanya pelaku makar tuh makaris. Gak tahu saya. Bahkan referensi bahasanya, terminologi aja saya tidak cari. Oh, iya. Ya, jadi jangan tuduh-tuduh saya. Ya. Buat apa cari pemimpin ideal tuh? Oh, Kan? buat apa? Oh. Ya kan semua orang tuh cari pemimpin ya pasti ideal. Itu kan redundant bilang pemimpin yang ideal kan. Iya. Mestinya dibilang kita mau cari leader. Kan yang sekarang dealer gitu. Hahaha. Dealer ya. Iya. Oh iya. Betul. Showroom yang sekarang. Showroom. Yang sekarang showroom ya. Gimana Iya. tuh, Mas? Dealer gimana tuh, Mas? Kan kita berupaya buat ucapkan pada publik bahwa Indonesia itu bisa ditemukan kembali. Kan sekarang dia hilang kan. Karena dijual-jualin oleh si dealer. Itu soalnya. Karena itu kita perlu menemukan kembali leader. Kan gak masuk akal kalau kita pasang itu semua. Kualitas semacam Gus Dur, kualitas semacam Pak Harto itu penting karena dia menerobos sistem politik yang macet waktu itu. Tapi menghasilkan militerisme itu. Tetapi ada standar hidup yang orang anggap oke, pada waktu itu nggak ada orang ngemis-ngemis di jalan itu kan. Sekarang sepanjang jalan Jakarta Solo itu pengemis semua tuh di situ tuh. Kok Jakarta Solo ada Jakarta Jakarta Solo Bandung? Iya kan gua mau ke Bengawan Solo nih pembicaraan. Emang nggak iya, boleh. iya. Bang Rocky ke Bengawan Solo emang nggak boleh. Boleh. Bang Surakarta kan nggak ada salahnya. Kan kita Iya. mengarahkan pembicaraan kan. Iya. Kenapa lu takut? Silakan. Iya. Di Solo kan Aduh, banyak lucu orang. banget lagi. Iya. Nggak cuma satu orang di Solo kan banyak. Iya, ada bapak, ada anak ya. Apa Iya, itu? maksudnya bukan cuma satu, iya Iya. kan, ya dukung dong teman-teman. Nggak tahu. Banyak pengemis sekarang di jalan Iya ya. di situ tuh. Ya. Itu kita lihat data misalnya ya. 10 juta anak Indonesia itu stunting.
Ya, data. Kekurangan gizi itu artinya dia nggak mungkin jadi pemimpin ideal tuh. Kenapa? Karena anak yang kekurangan gizi dalam formative years-nya itu mungkin 3 sampai 11 tahun. 10 tahun kemudian dia akan kekurangan jumlah IQ. IQ bisa drop sampai 20%. Iya, iya. Jadi nggak mungkin kita andalkan pemimpin ideal kalau sekarang dia kekurangan gizi itu. Jadi kalau kita bilang pemimpin ideal, ya pasti nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena si pemimpin yang sial itu bikin anak-anak itu kekurangan gizi kan. Anak-anak itu yang sekarang ada di sepanjang jalan masa tol, depan, ya. masa depannya tuh, itu Iya. intinya kan. Jadi yang dilakukan oleh pemimpin sial, ia memperpanjang jalan tol, bukan memperpanjang jalan pikiran tuh. Padahal kita butuh jalan pikiran yang panjang menghadapi ya pertarungan politik Global, ya. global isu segala macam. Begitu, Mat ya. Oke, siap. Jalan tol nggak bisa buat pertarungan global. Nggak bisa. Mau ngapain Ya, jalan lawan negara pikiran lain? mesti dibikin jalan pikiran itu. Itu jalan tol tidak stunting jalan tol. Infrastruktur dibikin. Bagus. Anda kalau ngomong gini aman ya. Iya. Kemarin terakhir Anda ngomong JIS yang rubuh, saya yang diserang. Iya ya. Iya, lu yang serang ya, Mat, ya. tolong ya, tolong. Iya tolong. iya. Oh, menarik. Karena bener sih ideal pasti selalu tiap tahun tiap pemilu pengennya pemimpin ideal. Ideal, pasti. ideal. Sudah pasti ideal. mau dari tingkat presiden sampai tingkat gubernur segala macam pengennya mah kalau bisa ideal. Tapi Ya, gimana tapi bisa ideal lahir yang Kan ideal? nggak bisa lagi kan. Hmm. Seluruh fasilitas untuk melahirkan yang ideal udah nggak ada tuh. Kalau dia ideal, dia mesti ngecap sekarang dan nggak diancam oleh ITE, KUHP. Bagaimana mau ideal kalau dari awal udah terancam tuh pikirannya kan? Nah, katanya udah bebas sekali nih, udah bahkan liberal kita dalam kebebasan berpendapat. Oh, kan? karena ada tuh wawancaranya Pak Presiden tuh. Apa dia bilang? Iya. Katanya, Pak, katanya sekarang kebebasan berpendapat di bangsa Bapak susah. Wah, kata siapa? Orang tiap hari saya Saya dengar dimaki-maki. dimaki-maki nggak apa-apa tuh. Saya dengar juga bahkan ada yang dungu-dunguin saya tuh itu. Wah. Ada itu, ini spesifik semua orang Indonesia pasti langsung di otaknya. Hah, Bung Rocky kan? Disinggung langsung oleh RI 1. Oh iya, Bung. Nggak pernah gue bilang Pak Jokowi dungu. Oh, nggak pernah tuh Nggak pernah katanya. ya? Gue bilang presiden dungu. Betul. Beda tuh. Beda, beda. Beda ya. Beda dong. Secara pribadi dan secara kepala Iya, pemerintahan ya. Iya, kebijakannya yang dungu gitu. Dan dungu banget memang. Tapi secara seorang Joko Widodo tidak. Tidak dong. Tidak. Kenapa Bang Rocky suka sekali menggunakan diksi dungu? Iya. Karena tuh menurut saya dungu tuh kan di pergaulan jarang kita pakai. Iya. Seringnya kan ya Kenapa goblok, nggak, ya. goblok lu atau bodoh Atau secara halusnya kebijakan yang keliru. Kenapa harus tolol lu, kebijakan kenapa dungu? dungu yang dipakai? Ya kalau keliru sekali, kalau 2 kali itu keliru banget. Kalau 3 kali ya dungu. Orang yang berkali-kali bikin keliruan, orang yang berkali-kali apa tadi istilah apa tadi? Kan ada goblok, bodoh, Ya orang tolol. yang terus-terus goblok, Heeh. kan nggak bisa kita bang 3 kali goblok, ya dungu aja tuh, jadi lengkap itu. Oh, berarti dungu tuh udah level paling. Udah keseringan. Oh, iya dong. Sering. Ya udahlah. Ya udah. Dungu lu. Gitu. Tapi dari awal dengar Bang Rocky sering ngomong di TV kayaknya nggak pernah pakai keliru, emang langsung ke level dungu kayaknya ya. Iya. Langsung. Enggak, Kayaknya karena nggak ada- pas dia ngomong nggak udah ada- kesekian awalan kali. Iya, udah deh. sekian kali ya. Karena gue tahu dia akan capai level itu. Ya Allah, Akbar. Aduh. Ya Allah. Oh, akan ke dungu ya? Iya gitu. Iya. Kan Udah mudah tahu ya. diproyeksi dong. Aman saya nih. Episode ini tayang saya aman nih. Kenapa? Yang diserang bagi 2.